안녕하세요, 여러분. Pada video kali ini, Makotem akan membahas tentang Hangul, huruf Korea. Oke, sebelumnya saya mau mengiklan kelas online. Untuk kelas dalam Makoto Course ada 5 kelas. Pertama, kelas pemula buku 1 dari bab 1 sampai 30. Yang kedua, kelas pemula buku 2 dari bab 31 sampai bab 60. Yang ketiga, kelas pemantapan untuk soal ujian IPS topik terbaru. Kemudian ada kelas topik 1 dan kelas topik 2. Kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah tentang persiapan IPS topik. Kalau yang bagian ketiga khusus teman-teman yang belajar tentang soal-soal pemantapan tryout-nya saja. Kelas topik 1, kelas topik 2, nah berbeda dengan IPS topik. Segera hubungi 0856 0072 0967. Untuk fasilitas kelas pemantapan ada PDF soal, Anda bisa mengeprintnya, ada MP3 soal, ada simulasi ujian IPS topik terbaru seperti apa, itu teman-teman bisa praktek ujian di sini. Kemudian ada pembahasan via Zoom. Kemudian pembahasannya ada rekamannya kita upload juga di web. Web bisa diakses selama 1 tahun. Kami juga menerima konsultasi melalui WA. Silakan hubungi ke 0856 0072 0967. Oke. Berikut saya akan membahas mengenai Hangul. Soal yang pernah muncul tentang Hangul. Pertanyaannya adalah, dalam 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama dengan isi dari tulisan berikut? Jadi kita mencari yang sama ya, Robun. Ya, walaupun bacaan baru, teman-teman jangan khawatir. Karena secara prinsipnya mengerjakan soal cerita itu ya, kita baca pertanyaannya dulu, lalu opsinya, lalu kita main cocok logi di bagian teksnya. Ingat ya, kita cari 같은 것, hal yang sama. Caranya langsung ke opsi, jangan takut dengan bacaan baru, teman-teman bisa. Il 한글을 만든 후, nian 후 itu rumus setelah. Setelah dibuatnya Hangul, 문맹이 많이 늘었다. 늘었다 telah meningkat, 많이 banyak. 문맹 itu artinya buta huruf ya, Robun. 늘다 tadi meningkat. Tadi bagaimana arti kalian pertama? 한글을 만든 후, setelah dibuatnya Hangul, 문맹이 많이 늘었다. Telah banyak peningkatan buta huruf. Oke, kita cari yang mengatakan buta huruf di sebelah mana? Di sini. Kere murnen, artinya tidak tahu huruf. Tidak tahu huruf sama dengan munmeng. Buta huruf ya, Yorobun. Jadi, kere murnen 백성을 위해. Wihe ini rumus untuk 백성 artinya rakyat. Untuk rakyat yang tidak tahu huruf, 훈민정음 해려본 책을 만들었다. Telah dibuat cek buku. Nah, inilah nama bukunya 훈민정음 해려본. Nah, 훈민정음 해려본 ini adalah buku yang memuat huruf Korea pertama itu dengan nama 훈민정음. Jadi huruf pertama Korea awal dibuat itu namanya 훈민정음. Kemudian ada buku yang memuat tentang abjad Korea pertama itu. Nah, namanya 훈민정음 해려본. 알겠어요? Ya, jadi 훈민정음 adalah sebutan awal ketika Hangul diciptakan. Nah, di sini 훈민정음 adalah formula abjad yang diciptakan oleh Raja Sejong yang Agung dari dinasti Joseon pada tahun 1443. Raja Sejong menciptakan abjad baru tersebut supaya rakyatnya, sebagian besar yang tidak bisa menulis aksara Tionghoa, dapat menulis bahasa Korea dengan sistem yang lebih mudah. Pertama itu awalnya adalah menggunakan huruf dari Cina yang namanya Hanja, kemudian disederhanakan oleh Raja Sejong dengan nama Hunmin Jongem awalnya dan akhirnya berubah menjadi Hangul. Oke saya, nih. Jadi untuk rakyat yang tidak tahu huruf atau aksara telah dibuatlah buku yang namanya Hunmin Jongem Herebon. Nah, maka harusnya salah dong kalau setelah dibuat Hangul buta huruf semakin meningkat. Jelas salah. Karena dibuat Hangul itu tujuannya adalah untuk rakyat yang tidak bisa aksara, yaitu dulunya aksara Cina Hanca, karena kan aksara Cina Hanca itu sulit dipelajari, maka dibuatlah Hangul, karena Hangul itu cukup mudah ya. Jadi dibuat Hangul itu justru supaya rakyat yang munmeng, rakyat yang buta huruf, itu bisa membaca. Maka opsi 1, jika mengatakan setelah dibuat Hangul, buta huruf telah meningkat pesat, itu salah. Dapatnya di sini ya. Telah dibuat
yang namanya Hunmin Jeongeum Haerepun untuk rakyat yang tidak tahu huruf. Nah, Hunmin Jeongeum Haerepun ini adalah buku abjad Korea atau buku Hangul yang awal dulu, yang pertama dulu. Itu namanya Hunmin Jeongeum Haerepun. Buku yang isinya adalah Hangul. Nah, Hangul awal muncul itu namanya Hunmin Jeongeum. Opsi 2, Hunmin Jeongeum Haerepun. Jadi buku yang berisi abjad Hangul tadi. Sege Girok Yusane Dengje Deota. Dengje Deota telah tercatat di Yusan itu warisan Girok catatan Sege dunia. Warisan catatan dunia atau warisan memorial dunia. Majayo. Dapatnya di sini. Iceken buku ini UNESCO 세계 기록 유산으로 지정하였다. 지정하였다 telah ditetapkan atau telah menetapkannya ero sebagai yusan, warisan girok, catatan, sebagai dunia, UNESCO. Jadi opsi 2 Majayo. Dapatnya di kalimat terakhir ya. Tadi opsi 2 mengatakan Hunmin Jeongeum Haerepun 세계 기록 유산에 등재되었다. Jadi Hunmin Jeongeum Haerepun tadi adalah nama sebuah buku yang berisi Hangul. 등재되었다 telah tercatat 세계 기록 유산에 di warisan catatan dunia alias warisan memorial dunia. Adanya di kalimat terakhir 이책은 유네스코 세계 기록 유산으로 지정하였다. Buku ini 지정하였다 telah ditetapkan baru sebagai 세계 기록 유산 warisan catatan dunia UNESCO. Maka 정답은 2번입니다. Opsi 3 kenapa salah? 한글의 자음은 자음 artinya konsonan. Konsonannya 한글, 하늘, 땅, 사람의 모양을 또 만들었다. 만들었다 telah dibuat dengan menirukan moyang, bentuk, saram, orang, tang, tanah, ha늘, langit. Bunto, menirukan. Dari kata buntota. Jadi telah dibuat dengan menirukan ha늘, langit, tang, tanah, saram, orang. Nah, kita cari jaem. Nah, di sini. 한국의 자음, 혀, 목, 입술 등 발음 기관을 마음은 하늘, 땅, 사람의 모양을 bunto 만들었다. Jadi kalau yang jaem, bunto 만들었다 membuatnya dengan menirukan hyo, itu artinya lidah, muk artinya tenggorokan, ibsul artinya bibir, deng dan lain-lain. Nah, di sini 발음 기관 artinya organ pengucapan. Jadi kalau jaem, konsonan itu untuk 만들었다 membuatnya dengan menirukan 발음 기관 seperti hyo, lidah, muk, leher, ibsul, bibir. Sedangkan yang ha늘, tang, sama saram ini bukan jaemnya tapi muemnya. Muem itu artinya vokalnya. Maka kalau jaemnya menirukan ha늘, tang, dan saram itu teriosoyo. Harusnya yang ha늘, tang, saram itu adalah muem vokalnya. 알겠어요? Kalau jamnya yang ini menirukan hyo, lidah, muk, tenggorokan, dan ibsul bibir. 알겠습니까? 네. Opsi 4, 한국 정부는, 정부 artinya pemerintah. pemerintah Korea 세종대왕이 태어난 날을 한글날로 지정하였다. 지정하였다 telah menetapkan. Yang ditetapkan itu objeknya, 여러분. Telah menetapkan hari lahirnya 세종대왕, Raja Sejong, 한글날로. Ro ini sebagai nal itu hari Hangul ya, Hangul huruf Korea. Jadi opsi 4 tadi artinya adalah pemerintah Korea telah menetapkan hari lahirnya Raja Sejong Hangul lalu sebagai hari Hangul atau sebagai hari abjad Korea. Nah, ini ada di mana menetapkan sebagai hari Hangul? Ada di kalimat ini. Inaril, hari ini itu mengacu ke hari di depannya. Yaitu hari telah dibuatnya buku Hunmin Jeongeum Haerepun. Jadi hari ini Ginyomhayo diperingati dan Jonghae ditetapkan sebagai peringatan Hangulal hari Hangul, yaitu tanggal 9 bulan 10. Jadi tanggal 9 bulan 10 itu hari apa ya, Robun? Depannya tadi, hari telah dibuatnya buku Hunmin Jeongeum Haerepun. Sekali lagi, Hunmin Jeongeum Haerepun adalah buku yang memuat huruf abjad Korea. 알겠어요?
alias memuat Hangul. Hangul pertama kali itu namanya Hunmin Jeongeum. Jadi, hari Hangul itu bukan diambil dari hari lahirnya Raja Sejong, tapi dari hari dibuatnya buku. Jegel Mandirota tadi ya telah dibuat buku. Hunmin Jeongeum Herepun. Kemudian kalimat belakangnya mengatakan hari ini diperingati dan ditetapkan sebagai hari Hangul, yaitu tanggal 9 bulan 10. Saya, nih, maka 정답은 2번 ya. Hunmin Jeongeum Herepun, ini adalah nama sebuah buku yang memuat abjad Korea pertama kali. Itu Deungje Deota telah tercatat Seige Girok Yusane di warisan catatan dunia. Ada di kalimat terakhir. Saya, mari kita pelajari secara keseluruhan ya ceritanya. 대한민국 고유 문자인 한글은 kita artikan dari partikel topik. Kita artikan dari partikel topik Hangul 문자인 yang merupakan 문자 aksara goyu unik 대한민국 Republik Korea 1443년 조선의 세종대왕이 만들었다. Telah dibuat oleh Sejongdaewang, Raja Sejong dari Kerajaan Joseon di tahun 1443. 한글의 자음은 konsonannya Hangul, 여, 목, 입술 등 발음 기관을 모음은 하늘, 땅, 사람의 모양을 본때 만들었다. 한글의 자음은 여, 목, 입술 등 발음 기관을 모음은 하늘, 땅, 사람의 모양을 본떠 만들었다. Oke, jaam itu konsonan 여러분. Kita ambil dari penara topik. Konsonannya Hangul telah dibuat dengan menirukan 발음 기관, organ pengucapan 등 seperti hyo, lidah, muk, tenggorokan, 입술, bibir. 모음은 vokalnya dibuat dengan menirukan bentuk ha늘, langit, tang, tanah, saram, orang. Oke, jadi kalau konsonannya itu dibuat dengan menirukan, jadi kalau konsonannya Hangul dibuat dengan menirukan bentuk organ pengucapan seperti lidah, leher, 입술, dan lain-lain. Sedangkan moemen vokalnya dibuat dengan menirukan bentuk langit, tanah, dan orang. 자음 14개와 모음 10개 모두 24개 문자를 조합하여 모든 문자를 만들 수 있다. Kita artikan dari kata yo dengan 조합하다 artinya mengkombinasikan. Dengan mengkombinasikan aksara yang semuanya 24 buah, yaitu konsonannya 14 buah dan vokalnya 10 buah, maka 모든 문자를 만들 수 있다. Kita akan bisa membuat semua huruf tadi. Atau boleh dari belakang. Kita akan bisa membuat semua huruf atau semua aksara dengan menggabungkan 14 konsonan dan 10 vokal, semua hurufnya yaitu 24 buah. 글을 모르는 백성을 위해, ini untuk 백성 artinya rakyat, 는 yang moruda tidak tahu, 글 huruf, untuk rakyat yang tidak tahu huruf, Hunmin Jeongeum Herepun 책을 만들었다. Telah dibuat buku yang namanya Hunmin Jeongeum Herepun. Hunmin Jeongeum Herepun adalah buku yang memuat huruf Hangul pertama kalinya. Huruf Hangul pertama kalinya namanya Hunmin Jeongeum. 이날을 hari ini, yaitu hari pembuatan buku ini tadi, 기념하여 diperingati, kemudian 지정해 telah ditetapkan, 기념하고 있다 untuk memperingati Hangulal, hari Hangul, yaitu tanggal 9 bulan 10. 이 책은 buku ini 유네스코 세계 기록 유산으로 지정하였다. Buku ini telah ditetapkan sebagai warisan catatan dunia UNESCO. Oke ya. Oke, cara mengerjakannya tapi seperti Sam tadi ya. Pertama yang ditanyakan dulu, kemudian baru ke pilihannya terus dicocokin kayak gitu. 알겠습니까? 예. Tadi jawabannya nomor 2 yaitu ada di kalimat terakhir. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bisa membantu teman-teman. 여기까지 끝났습니다, 여러분. 감사합니다. Assalamualaikum.